Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an naltaqiya marratan ukhra fi hadzal majlis al-mubarak wa fi hadhihi al-fursa at-thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, suaranya jelas atau kecil atau gimana? Jelas aja, insya Allah. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, ini takdir Allah. Sepekan yang lalu itu kan Mas Tama ngajar, kemudian jadi translator dan seterusnya. Kadang suka dikomplain ya sama peserta. Suaranya nggak jelas, soalnya gini-gini. Nah, ternyata setelah dicari-cari penyebabnya mic-nya error. Makanya ini coba ikhtiar untuk beli lagi ya, di mic-nya nih yang dicantolin ke meja, kemudian dipakai untuk majelis ini. Ini yang pertama kali nih cobaan gitu ya. Semoga juga menambah keberkahan dari majelis kita ya. Nah, ini salah satu tips dan trik dari para ulama ketika suatu benda, barang ya. Kan nanti pasti kita pertanggungjawabkan ya. Ini gimana nih kalau misalkan kayak kuota nih kan bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat dan hal yang kurang bermanfaat. Jadi ketika ditanya sama Allah, gimana nih supaya kita setidaknya aman gitu ya, dengan tanda kutip aman dari pertanggungjawaban tersebut. Tipsnya kata para ulama adalah pertama kali dipakai itu gunakan untuk ketaatan. Ya. Jadi meskipun nantinya naudzubillah misalkan kuota ini dipakai yang nggak baik-baik gitu ya, kita bisa berbicara atau berhujah gitu ya, beralasan kepada Allah. Dulu tuh pertama kali saya niatnya itu untuk hal yang bermanfaat, cuma kesananya gini gini gini. Gitu. Ya, salah satu tips and trick dari para ulama. Ya, sama-sama juga coba makan itu dan sama-sama coba pakai mic ini untuk belajar bersama bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, semoga juga Allah ridho ya, amin ya Pak. Dan semoga juga ini mic ini nggak dipakai kecuali untuk taatan ya, amin ya Pak. Baik, hari ini kita akan bahas terkait soal ujian. Sebenarnya bukan soal ujian ya, tapi hal-hal atau soal-soal yang dijawabnya ini keliru ya sama teman-teman sekalian. Ada yang esainya 100, PG-nya salah 2. Ada yang PG-nya 100, esainya bermasalah dan seterusnya ya. Nah, ini Mas Jama coba rangkum, ternyata ada 20 poin kurang lebih ya, 20 slide maaf, 20 slide yang menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam menjawab soal ya. Sayang sekali nggak ada yang nilainya full ya, nggak ada yang nilainya 100, benar-benar 100 ya. Sayang sekali. Baik, tapi nggak apa-apa, semoga di ujian selanjutnya bisa lebih maksimal ya. Baik, nah secara umum Mas Jaman puas ya dengan hasil yang didapat. Karena sebetulnya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya, kesalahannya itu paling ya kecil-kecil ya, tipis-tipis. Kayak misalkan begini, kita bun, itu kan taknya yang panjang. Ketika misalkan taknya ditulis pendek, maka itu ada pengurangan nilai 1/4. Ya, jadi kan esai ini 5 soal. 5 soal itu poinnya tiap soal itu 20. Jadi 5 kali 20 100. Ya, PG 30 soal. Kalau betul semua 100. 100 PG, 100 esai ditambahkan dibagi 2. Nah, itulah nilai akhir. Ya, itu perhitungannya dari Mas Jamal. Nah, di esai itu kan 5 soal 20 poin tiap soalnya. Maka kalau misalkan satu soal salah, itu esai itu udah nilainya 80. Loh, Mas Mas saya nilainya 90. Berarti itu salah setengah. Ada juga kalau nggak salah Teh Nur ya. Teh Nur tuh
esai 95. Itu berarti salahnya seperempat. Ya, seperempat. Apakah salah panjang pendek atau mungkin tanda bacanya harusnya kasroh jadi fathah. Nah, itu jadi seperempat. Kita coba lihat ke layar Zoom-nya. Soal yang beberapa peserta ini salah, kalau nggak salah ada 2 orang ya, yang salah menjawab soal ini. Perhatikan, soalnya simpel. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Lihat gambaran. Ini dibantu sama gambar juga. Ini kira-kira di mana ini? Dapur. Di Di dapur. dapur. Di dapur. Ya, dapur bahasa Arabnya Matbakh. matbakh, betul. Pilihannya ada 4. 1, hiya fil matbakh. 2, hiya fil hammam. 2, fil matbakh. 2, fil hammam. Perhatikan. Di yang nomor C. atau pilihan B dan C itu udah pasti salah. Kenapa? Kan kita udah tahu ini di dapur. Kalau hammam itu dia adalah WC, berarti ini salah. Nah, tinggal 2 tuh. Ya, bedanya apa? Bedanya di awal saja. Ya, yang awal itu hiya, yang bawah itu huwa. Ini banyak yang ngisinya yang atas, hiya. Padahal gambarnya udah laki-laki, namanya Muhammad, masih salah. Ini mungkin kurang teliti ya, kurang teliti saja. Itu karena di bahasa Indonesia dia laki-laki, dia perempuan sama, di bahasa Arab enggak, beda. Sensitif bahasa Arab. Selanjutnya nih. Ini jawaban yang salah ya. Aina haqibatul mudarris, artinya harusnya apa nih? Harusnya yang mana? Kurang jelas, A, B, C, D. tadi itu kecil banget. Di mana tas guru? Coba sekali lagi ya. Nah, kelihatan segini? Kelihatan. Aina haqibatul mudarris, di mana? Apa nih yang betul? Di mana tas guru? Tas. Di mana tas guru? Betul. Haqibah tas. Kalau meja? Tas guru. Maktab. Kalau maktab. Ya. Maktabun. Ini salah juga nih, di sini ada yang salah. Kemudian ini gambar susu. Nah, masih ingat bahasa Arabnya? Labanun. Labanun, bagus. Laban. Dijawab apa ini? Ternyata dijawabnya sukar ya. Salah. Harusnya laban ya. Harusnya B. Labanun. Kalau maun? Air. Najmun? Bintang. Ya. Itu. Kemudian ada juga, nah, paman dari jalur ibu. Ada yang jawab ammun. Harusnya Qalun. Ya, qalun. Jadi ini memang nggak ada di buku, tapi ini sudah dibahas di kelas ya, Jadi jangan sampai salah. Kalau ammun itu paman dari jalur bapak. Maksudnya berarti adiknya bapak. Kalau paman dari jalur ibu, berarti adiknya ibu. Ya, bahasa Arabnya khalun. Nah, kalau ditambahin tak marbutoh misalnya, jadi khalatun. Berarti apa tuh? Tante dari jalur ibu kan? Ya, tante bibi. Bibi ya. Bibi. Tante. Mas Jama juga panggilnya emang tante sih ya. Tapi kalau secara bahasa yang tepat kayaknya bibi. Jadi bibi dari jalur ibu, betul. Nah, selanjutnya. Nah, ini juga yang salah nih. Kalau nggak salah 2 peserta salah. Coba lihat. Ini memang soalnya cuma gitu doang ya. Jadi kita mesti paham maksudnya apa. Kitabu Muhammadin. Apa nih kira-kira? 2 kata yang digabung. Ya, kitabu jadi kata pertama atau mudhof. Kemudian apa tuh? Muhammadinnya jadi mudhof ilaih kata kedua. Faedahnya 3. Kita sudah paham. Jadi yang betul nih harusnya yang mana nih? A, B, C, D. D. Betul, D. Kalau yang satu, yang A salah. Kata pertama harus kasroh, enggak. Yang kedua salah juga. Kata pertama boleh menggunakan alif lam, enggak. Yang C salah. Yang betul D. Ya. Nah, lanjut. Nah, perhatikan. Coba kalau di yang ini ada yang salah nggak dari jawabannya? Ini yang esai ya. Sebutkan 5 kosakata terkait benda yang ada dalam kelas. Ini kalau nggak salah ada juga peserta yang jawab gini ya.
meja, kursi, lampu, terus apa. Ada kasur. Kok ada kasur di kelas? Kasur guru kemarin Ustaz. Ya bisa. Kok ada kasur jadi ya nggak tahu ya ini teh mau dikurangi nilainya cuma kasihan gitu ya. Paling dikurangi seperempat. Mungkin ingat yang pelajaran awal Ustaz. Kebayang Kan awal. Ya. Ya. Jadi gini konsepnya, memahami soal itu setengah dari menjawab soal. Jadi kalau kita paham soalnya, itu udah 50% kita menjawab. Ya. Nah, kira-kira dari yang ini ada yang aneh nggak nih dari jawabannya? Maktabun meja, kursiun kursi, kolamun pena, hijanatun lemari, kitabun buku. Ada yang aneh nggak kira-kira? Coba. Ini yang anehnya sebetulnya di cara penulisannya. Pertama di pena atau pulpen. Sebetulnya kolamun itu la-nya tidak panjang, pendek ya. Kolamun ini keliru. Nanti berpengaruh terhadap makna dan nggak tahu ya Mas Yaman juga kolamun itu artinya apa kalau la-nya panjang. Kedua di sini. Nah, ini belum pernah kita bahas di kelas yang pertama. Yang kedua, meskipun betul artinya lemari, penulisannya keliru. Bukan hijanatun, bukan pakai jim, pakai zai. Hizanatun. Ya, maknanya lemari. Nah, ini makanya dikurangi. Bingung juga nih, harusnya memang istikharah ya. Untuk menilai ini. Apakah nanti seperempat atau setengah ya dikurangi nilainya. Lanjut. Nah, kalau di sini ada yang aneh nggak kira-kira nih dari jawaban yang ini? Sebutkan 3 kaidah menggabungkan 2 kata beserta contohnya. Ada yang aneh nggak? Tidak ada contohnya. Nah, betul, nggak ada contoh. Ya, meskipun di sini ada yang pertama tuh, yang A. Kata pertama tidak boleh menggunakan alif lam mim. Alif lam, bukan alif lam mim, alif lam. Kalau alif lam nanti jadi Al-Baqarah. Ya, ini perhatikan beserta contohnya. Ya, beserta contohnya. Kalau nggak dikasih contoh, nilainya udah pasti setengah. Ya, kalau misalkan dikurangi nilainya setengah, maka nanti poinnya itu dikurangi 10. Berarti esainya jadi 90 minimal. Ya. Nah, lanjut. Coba kalau yang ini. Mengapa suatu kata berharokat atau tanda baca akhir kasroh? Sebutkan contohnya. Kenapa coba? Ini ada yang aneh lagi nggak di sini? Udah. Baik. Nih, harusnya ini kemarin alif lamnya. Alif lam. Nah, bukan. Ini sebenarnya ini di sini terdapat kekeliruan, di sini juga terdapat kekeliruan. Yang pertama sebelah kiri. Karena merupakan huruf jar atau sambung. Jadi berakhir kasroh. Harusnya bukan gini jawabnya, karena didahului atau sebelumnya ada huruf jar. Kalau huruf jar itu sendiri, dia nggak kasroh. Ya, kalau misalkan bilang karena merupakan huruf jar itu nggak kasroh ya. Misalkan ila itu kan belakangnya fathah bukan kasroh, makanya keliru. Kemudian di contohnya nih kesalahan kedua, baitullahi ini bukan huruf jar, ini kedua kata yang digabung ya, mudhof dan mudhof ilaih, nggak ada huruf jar, makanya keliru gitu. Ini disalahin nih sama Mas Yama ya. Selanjutnya, mengapa suatu kata ini soal yang sama ya, perhatikan. Karena pada kata tersebut termasuk kata kedua atau khobar yang dimana kata tersebut berawal alif lam. Contoh. Nah, perhatikan ya. Konsepnya gini. Suatu kalimat itu terdiri dari 2 unsur, mubtada dan khobar, atau subjek dan predikat. Mubtada itu kata yang mengawali suatu kalimat, khobar itu kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Jangan bilang khobar ini kata kedua, tidak, bukan ya. Nanti kalau kita bilang kata kedua, nanti berarti setelahnya kata ketiga, kata keempat, bukan.
Ya, bukan, tidak seperti itu. Konsepnya tadi ya, mubtada itu yang mengawali kalimat, khobar itu yang melengkapi makna si mubtada. Makanya kalau suatu kalimat hanya ada mubtada, nggak lengkap, dilengkapi sama khobar. Ya, itu pertama. Kedua, kalau kita bilang kata kedua, berarti masuk ke kaidah menggabungkan dua kata. Kata pertama, kata kedua, mudhof ilaih. Ya. Nah, kemudian kata tersebut berawalan kasroh. Mungkin berawalan kasroh itu menjawab yang berawalan alif lam. Ya, menjawab dari yang kasroh. Betul, ya. Kalau ada alif lam hanya pakai kasroh, bukan kasroh tanwin. Betul. Cuma penjelasannya agak kurang pas, ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah mengapa satu kata berharokat akhir kasroh? Karena satu, dia itu didahului oleh huruf jar. Yang kedua, dia itu berposisi sebagai kata kedua atau mudhof ilaih. Kayak gitu. Ya, kemarin dikasih contoh. Ini jawaban yang bagus itu kalau nggak salah dari Bu Hudan ya, lengkap. Cuma Bu Hudan itu ada kesalahan, nanti kita lihat. Ada di slide ini ya, kalau Mas Jamal nggak salah. Nah, ini coba lihat, ini gambar langit. Pertanyaannya, asyamsu wal qamaru fi titik-titik. Asyamsu apa? Matahari. Matahari wa satu huruf Dan 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 qamaru Bintang. Bulan. 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 Matahari dan bulan. Matahari dan bulan fi artinya Di Langit. di Di langit. gambarnya udah dikasih ya, di langit. Di Dijawabnya langit. apa? Jawabnya apa? Allahu Akbar. Mirhat. Coba. Mirhat apa? Mirhat WC. Masa matahari dan bulan di WC gitu kan? Ya, ya masih untung nggak di Maryam. Ya, harusnya jawabannya apa? Bis sama ya. Ini mungkin kurang fokus atau gimana ya, Allah alam ya. Atau kepencet mungkin ya. Hilap menurut Ustaz. Hilang. Salah satu kesalahan. Ustaz tadi yang tolong ulangi lagi kan. Karena yang satu karena didahului huruf jar, yang satu lagi apa itu tadi? Yang satu lagi adalah dia menjadi kata kedua. Dia menjadi kata kedua. Kata kedua pada dua kata yang digabung. Ya. Atau singkatnya gini aja kita bilang, karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Itu aja ya singkatnya. Ya, nah kita lanjut. Nah, ini beberapa peserta nih salah. Harusnya bisa 100. Karena ini salah jadi dikurang nilainya. Al-masjidu titik miftah. Harusnya apa? Maftuh. Kalau kita bilang al-masjidu miftah, masjid itu kunci, nggak jelas. Ya, masjid itu maftuh, terbuka. Ini mungkin karena lihat ini ya. Oh, mim fa. Wah, ini berarti benar. Padahal di bawahnya ada terkecoh. Ya untung nggak jawabnya al-masjidu jamalun. Masih untung lah ya. Lanjut nih. Slide selanjutnya. Apa ini yang kurang? Apa yang dimaksud mubtada dan khobar? Mubtada kata yang berada di awal kalimat, betul. Ya. Khobar kalimat yang menyempurnakan mubtada. Kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada, betul. Yang kurang apa? Contohnya. Dikurangi setengah jadi. Ya. Selanjutnya. Nah, ini apa nih? Kok tiba-tiba marin? Ini ada yang ketutupan ini. Slide-nya kehapus atau gimana nih? Mohon maaf. Nah, yang di sini itu gambarnya itu gambar tulisan dari bank, kemudian closed. Nah, gimana bacanya itu? Maksudnya tutup gitu ya. Closed gitu tulisannya, tutup ya. Enggak open, maaf. Open. Ya, buka berarti. Nah, tapi jawabnya mari. Mari kan sakit. Ini keliru juga. Harusnya maaf tuh. Jadi, nah kalau yang ini apa nih? Amut polibi ghaniyun. Harusnya apa? Paman siswa itu kaya. D ya. Am itu kan paman. Kalau ayah walid atau
abun bisa. Ini am bukan paman. Tuh. Lanjut. Nah, ini nih yang agak kurang paham. Kok bisa salah gitu. Man huwa artinya Siapa dia? Siapa dia? siapa dia? Dianya laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Laki. Laki-laki. Udah tinggal cari aja nama laki-laki di sini. Ini Ruqayyah, Zainab, Said, Sofiyah. Berarti Sa'id. Said. Kok Said. dipilih Ruqayyah? C. Ruqayyah, C ya harusnya. Ini kok Ruqayyah? Mungkin dibacanya Ruqiyah mungkin ya. Siapa dia? Ruqiyah. Rukian meren Ustaz. Yayan Rukian meren. Kan aya artis. Ya mungkin ya. Baik. Dikira-kira diraba-raba. Orang semuanya gundul. Iya, nggak apa-apa ya. Baik. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. Ini sudah dibahas. Salah nih. Kata pertama boleh menggunakan alif lam harfnya, tidak boleh. Ya, dua kata yang digabung juga. Lanjut. Nah, ini terakhir, slide terakhir kalau nggak salah ini punyanya Bu Udan. Ya. Bu Udan tuh jawabannya lengkap, Masya Allah. Ya. Mubtada Masya adalah Allah. begini dan syaratnya harus khusus. Nah, cuma satu peserta yang jawabnya lengkap seperti itu. Ya, cuma Bu Hudan. Perhatikan, mengapa suatu kata berharokat kasroh, berharokat akhir kasroh? Sebutkan contohnya. Ya. Pertama, jika sebelumnya merupakan huruf jar, min, ala, fi, ila. Contohnya, betul. Jika merupakan kata kedua dari kata mudah sehingga merupakan kaidah nomor 3 yang maka berharokat kasroh. Memang di bagian akhirnya nggak dikasih contoh juga ya, nggak dikasih contoh juga, itu kurang sedikit saja. Kalau dikasih contoh betul nih, bagus jawabannya panjang lengkap ya, kan tidak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan dulu barangkali boleh terkait ini, masih terkait soal ya, soal yang kemarin kita kerjakan. Nanti insya Allah untuk bab 6 dan sampai 10 nanti akan ada ujian lagi, ya ujian kedua. Kemudian nanti dikasih waktu mungkin sepekan kita masuk ke ujian 1 sampai 10. Ya, bab 1 sampai 10. Ya sedikit. Baik, nah, kita masuk ke pembelajaran kita karena nggak ada yang ditanyakan. Ya, kita masuk ke bab 6. Alhamdulillah. Nikmat belajar itu juga nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nggak semua orang bisa belajar kayak begini ya. Nggak semua orang paham apa itu najmun. Nggak semua orang. Ya, maka kita juga harus bersyukur. Ya. Nah, ini udah ya? Atau belum? Sudah. Oh udah ya. Baik. Oh ya udah. Ini juga sudah kalau nggak salah. Ini udah. Ini udah? Sudah. Oh, belum sepertinya. Oh, ini belum ya. Baik. Oh, ini diulangi lagi kalau nggak salah dari awal. Ya, kita coba jawab bersama-sama saja. Ya, kita jawab bersama-sama. Perintahnya hanya membuat kalimat yang terdapat di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan itu kan muzakkar diubah menjadi muannas. Muzakkar itu laki-laki diubah jadi muannas perempuan. Ya, nomor 1. Muhammadun qalibun, Aminatu qalibatun. Nomor 2, Hamidun tabibun, Fatimatu Tobibatun. tabibatun. Selanjutnya, huwa muslimun, dia muslimatun. 4, albabu mughlaqun, an-nafidhatu Mughlaqatun. mughlaqatun. Enggak, mughlaqatun. Ditambahin tak marbutoh, tak yang bulat. Ya. Kenapa? Karena an-nafidhah ada tak marbutoh, ada tak yang bentuknya bulat ini. Nah, kalau ada tak yang bentuknya bulat berarti dia dikategorikan muannas atau perempuan. Itu ya. An-nafidhah apa artinya? Ingat? Inilah betul. Kalau mughlaq atau mughlaqatun Terbuka. tertutup. Tertutup. Tutup. Lawannya apa? Lawannya
Maftuhun. Maftuhun. Maftuh, bagus. Maftuhun. Maftuh atau maftuhah. Ya, bagus. Maftuh. Nomor 5. Maftuhatun. Al-mindilu wasikhun. Nah, muannasnya al-yadu Wasikhotun. 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 Bagus. Wasikh apa wasikh? Wasikhotun. Apa artinya? Wasikha. Kotor apa ya? Kotor, bagus, betul. Nah, Kotor. kok ini kan al-yadu nggak ada tamar butoh. Kenapa kok khobarnya wasikhotun ya? Muannas ya? Karena tangan anggota tubuh yang berpasangan. Betul. Anggota Berpasangan. tubuh yang berpasangan dia dihukumi muannas atau perempuan. Bagus, alhamdulillah. Nomor 6, asyayu harun al-qahwatu Haru. Harotun. haratun. Bagus. Haratun. Asyai apa asyai? Teh. Ada yang ingat syai. Teh. Teh, Teh. betul. Teh. Teh ya. Syai sariwangi. Syai. Kalau harun Panas. 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 Dingin apa dingin lawan katanya? Baridun. Baridun, bagus. Nah, ini kalau misalnya nanti muncul di soal ya, misal baridun sama baridun atau misalkan soal esai ini. Bahasa Arab dingin apa? Baridun, betul. Tapi kalau baridun ya, ketukar nih panjang pendeknya. Baridun, ba-nya pendek, ro-nya panjang. Makanya berubah. Kalau baridun, ba-nya panjang, maknanya dingin. Kalau baridun, ya, ro-nya yang panjang itu artinya pos, kantor pos. Maka jauh ya. Pos. Gitu. Al-qahwa itu apa? Al-qahwa? Kopi. 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 Ya. Kopi. Lanjutnya nomor 7. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu Baridun. ba'idatu. Nomor 8. At-talibu mariyatun. At-talibatu Maridatun. mariyabatun. Marib apa mariyab? Sakit. Sakit. Ya, Marium. bagus. Nomor 9. Al-hisanu sari'un. Artinya apa nih? Nomor 9. Kuda itu Sarion. Sari'un. Sariun. Sari'un udah belum ya? Oh, salah belum ya? Sari'un tuh Belum. cepat. Hmm. Sari'un cepat. Ya. Nanti kalau lagi umroh atau haji, nanti ada ungkapan begini, bisur'ah, bisur'ah, bisur'ah. Maksudnya apa? Dengan cepat, cepat, burukan gitu ya. Ayo cepetin. Nah, maksudnya gitu. Dari kata apa? Dari syari'un. Ya. Kalau perintah untuk cepat, itu asri' atau bisur'ah, bisur'ah, bisur'ah. Sama ininya kan, sama bobitnya petugasnya. Cepat. Itu bisur'ah. Berarti kalau muannasnya as-sayyaratu Sari'atun. 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 As-sayyarah apa? Sayyarah. Sayyarah apa? Mobil. Mobil ya. Sip. 10. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Asy-syamsu Jamilatun. jamilatun. Nah, ini juga sama nih. Loh, kok asy-syamsu khabarnya muannas ya? Ada yang tahu kenapa? Bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan. Asyamsu apa? Asyamsu Karena benda langit. matahari. 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 Kenapa kok muannas? Karena termasuk benda langit. Benda langit, betul. Jadi memang benda langit ini ada yang dihukumi muzakkar, ada yang dihukumi muannas. Ya. Nah, tapi gening bintang muzakkar. Ini bulan muzakkar. Nah, ini memang hafalan ya. Jadi kita mesti hafal mana sih yang muzakkar, mana yang muannas. Oh, bulan, bintang, muzakkar. Oh, matahari, muannas gitu dan seterusnya ya. Selanjutnya nomor 11 al-abu jalisun. Al-abu ayah, jalisun duduk. Al-ummu Jalisat. Jalisatun.
Jalisatun, baik, bagus. Jalisat. Jalisatun, baik. Itu ya. Ini yang sudah kita bahas di pekan lalu, di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke latihan keempat. Nah, ini cukup seru nih. Sahih al-jumala al-atiyata. Perbaikilah atau koreksilah kalimat-kalimat berikut ini. Berarti kalimat berikut ini ya yang di latihan keempat salah secara kaidah. Jadi kita mesti tentukan dulu mana yang salahnya, kemudian kita perbaiki. Ya. Masih bareng-bareng deh, nggak apa-apa ya, bareng-bareng. Nomor 1 yang salah sebelah mana? Haqibatu man hadza. Hadza harusnya hadihi. Hadza. Hadza harusnya hadhihi. Kenapa? Karena tas itu ada ta marbutoh, ya, ada ta yang bentuknya bulat, maka dia dihukumi muannats nih, ta marbutoh. Nah, jadi ta itu nanti akan ada dua, ada ta yang bentuknya bulat seperti ini, namanya ta marbutoh. Ada ta yang bentuknya seperti biasa, seperti perahu. Ada yang masih ingat namanya apa? Ta maftuhah. Ta maftuhah. Maftuh artinya terbuka. Terbuka. Ya, artinya terbuka. Jadi cara mengingatnya gitu. Adapun marbutoh maknanya adalah tak yang ditali. Mungkin ya, mungkin Allah alam. Awalnya itu taknya terbuka, tak maftuhah. Kemudian ditali gitu ya. Ditali. Awalnya gini. Ditaliin lah. Jadi gitu mungkin ya. Allah alam ya. Cara bahasa memang maknanya adalah begitu, marbutoh itu ditalian. Ya. Nomor 2, al-ghurfatu maftuh. Apa ini yang salah? Maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Jadi mubtada dan khobar dia harus sepakat dalam segi gender. Ya, dalam segi gender. Nah, nanti yang nggak lucu tuh gini misalnya. Al-ummu, seorang ibu, jalisun, sedang duduk. Ya, al-ummu, ibu, perempuan. Yang duduknya siapa? Kok jalisun, laki-laki? Enggak nyambung. Ya, jadi makanya mubtada dan khabarnya harus nyambung, harus secara gender sama, sepakat. Ya, al-ummu jalisatun. Nah, contohnya juga nomor 2 kayak gini. Al-ghurfatu maftuhatun. Nomor 3, apa yang salah? Tabibatun. Tabibatun, yakin? Sama Hazi. hadhihi. Betul, bagus. Hadhihi. Nah, kan tabib muzakkar, suatu laki-laki. Perhatikan ya, perhatikan. Artinya apa nomor 3? Ini mobil. Mobil. Tabib. Mobil dokter. Dokter. Mobil dokter. Yang kita omongin itu mobilnya apa dokternya? Mobil. Mobilnya. Mobilnya. Makanya yang ditunjuk itu ya berarti perempuan, muannats ya. Ini berarti ininya itu pakai muannats. Hadhihi sayyaratut tabibi. Yang ditunjuknya ya. Nah, kembalikan dengan yang nomor 3, nomor 4 berarti harusnya Hadza miftahus sayyarati. Artinya apa tuh? Ini kunci mobil. Ini kunci mobil. Yang diomongin apa? Yang kita obrolin, yang kita bahas, yang kita tunjuk itu apa? Yang kita tunjuk itu Kunci. bukan mobilnya. Makanya kata tunjuknya itu harus ngikut ke yang ditunjuk atau yang sedang kita obrolin. Gitu ya. Nah, terakhir. Aina as-sayyarah huwa fi syari'i. Yang mana yang Huwa. Iya. harusnya? Iya. Harusnya Iya. iya, betul. Aina as-sayyarah, mana mobil? Iya, mobil tersebut. Kenapa? Karena maksudnya iya di sini merujuk kepada mobil, ya. Mobil ada tak marbutoh, berarti dia termasuk muannats, harusnya iya. Ya, iya fi asyari'. Asyari' ada yang tahu? Dulu kalau nggak salah udah dibahas ya. Asyari'. Garasi. Bukan. Garasi. Asyari di jalan raya.
Jalan. Jalan raya. Jalan raya, baik, gitu ya. Nah ini jangan sampai keliru sama yang tadi ketukar sama cepat. Apa tadi cepat? Apa ya? Sariun. Wah, hilaf. Sariun. Sariun. Ya. Kalau cepat itu pakai sin, kemudian yang panjangnya itu siroknya. Sariun. Tapi kalau jalan itu syari'an. Jangan sampai salah. Gitu. Nah, kalau misalkan yang cepatnya ini mu'annas, berarti apa bahasa Arabnya? Cepat tapi mu'annas. Syari'atun. Pakai S biasa, sin, syari'atun. Kenapa? Syari'atun. Kalau kita pakai sin, diubah jadi sin, syari'atun. Itu makanya syariat. Ini mungkin gini ya, kan ini bentar lagi insya Allah kita menyambut bulan Ramadan ya, berapa hari lagi nih? 4 ya kalau nggak salah. Nah, mungkin ya orang yang tarawih itu mereka sedang mengamalkan syariatul Islam. Ya, kalau kita kan berusaha untuk mengamalkan syariat Islam. Pakai sin kalau kita, syariat Islam, syariah bahasa Arab. Kalau mereka mungkin karena mengamalkan syariah makanya cepat ibadahnya. Mungkin gitu ya. Ini hati-hati makanya ya, jangan sampai tertukar. Nanti kalau ada kesempatan belajar tajwid, pelajari juga ya, ditambal ya supaya kita ini jadi pribadi yang utuh dalam mengamalkan ilmu agama gitu ya. Jadi mungkin ya Allah a'lam. Kita husnuzon saja lah ya. Baik, kita lanjut. Target kita bisa bahas teks yang ada di bab ke-7 insya Allah. Kita lanjut ke latihan 5. Iqra waktu ma'adobti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberikan bobot tanda baca pada setiap akhir kata berikut. Ya. Mas Yama kasih contoh, teman-teman ikuti. Hadza li Muhammadin. Hadza li Muhammadin. Wa dzalika li Hamidin. Wazalika Hamidin. li Hamidin. Liman hadhihi. liman Hadhihi. Hadhihi li Yasirin. Hadhihi Yasirin. Liyasirin. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Lillahil masyriqu wal maghrib. Ilahil Masyriqu wal maghrib. Wal maghrib. Baik, alhamdulillah. Nah, kita bahas satu-satu. Ini praktek tentang huruf jar, yaitu li. Ada yang masih ingat li itu apa? bagi Li bisa bagi, bisa punya, bisa milik. Ya, silahkan mau pakai yang mana silahkan. Ya, berarti nomor 1, hadza li Muhammadin. ini punya Muhammad Ini punya Muhammad. Wa dzalika li Hamidin. dan Dan ini ini punya punya Hamid. No. dan Dzalika. Dan itu. Dan itu. Aduh. Dan itu punya milik Hamid. punya Hamid. Dan itu Hamid. punya Hamid. Hamid. Mas Yama, maaf Mas Yama. Tadi dzalika apa? Dzalika itu. Ya. Tapi maaf. Di surat Al-Baqarah ayat kedua itu ada dzalika kitabul la raiba fi. Kan di situ dzalika Mas Yama itu. Kenapa diterjemahan kok jadi ini? Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Diterjemahkan ini. Ya. Salah satu gurunya Mas Yama, Ustadz Saiful Islam Mubarak sampaikan. Kenapa di dalam Al-Quran itu disampaikannya dzalika? Ya. Tapi diterjemahkannya ini. Maksudnya begini. Sebetulnya Quran itu meskipun kita pegang, kita sakuin ya, masukin saku, masukin ke tas dekat sama kita ya, senantiasa kita bawa. Pada hakikatnya meskipun dekat ya hadza, tapi masih tetap jauh. Zalika ya. Ada orang hafal 30 juz, hafal. Coba tulis 30 juz itu. Nggak bisa saya, nggak ngerti saya. Gitu. Ada orang misalkan hafal 30 juz, hafal, alhamdulillah.
Ngerti? Enggak, Allah a'lam. Karena banyak yang kayak gitu ya. Nah, makanya sebutnya untuk mempelajari Al-Quran nggak ada batas waktu 3 tahun, 2 tahun, enggak. Seumur hidup ya, seumur hidup. Ya. Semoga juga Allah istiqomahkan kita dan mempelajari Al-Quran berikut bahasanya dan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam. Ya, insyaallah amin ya Pak. Baik, Amin. kita lanjut nomor 2. Liman hadhihi? Punya siapa Punya ini? siapa? Nah, punya siapa ini? Hadhihi liyasirin. Ini Ini punya Ini punya Yasir. Yasir. Punya Yasir ya. Di angkatan sebelumnya ya, kalau ada li satu huruf kemudian nempel sama kata setelahnya itu suka ketukar sama alif lam. Ini hati-hati ya, suka ketukar. Kalau alif lam itu maknanya untuk mengkhususkan suatu kata, kalau li maknanya adalah milik, termasuk huruf jarah. Ya, hati-hati jangan keliru. Nomor 3, alhamdulillahi. Tania, Segala puji bagi Allah. Hanya untuk Allah. segala puji bagi Allah ya. Ini sesuai dengan terjemah di dalam mushaf kita ya. Cuma kan tadi kita terjemahkan atau yang ada di benak kita, suatu kata kalau dikasih alif lam itu maknanya khusus. Ya berarti alhamdulillah. Pujian ini khusus hanya milik Allah. Nah, sebetulnya nggak gini. Alif lam di sini maknanya bukan mengkhususkan. Silahkan dirujuk ke kita. Alif lam di sini maknanya adalah alif lam istighraq. Maknanya apa? Alif lam istighraq. Maksudnya adalah alif lam ini menenggelamkan yang lain. Ya, makanya muncul di terjemahan itu segala puji bagi Allah. Ya, paham ya? Segala puji bagi Allah. Artinya apa? Semua pujian yang kita dengar atau yang ada di dunia ini itu semuanya disematkan kepada Allah. Ya, milik Allah. Tenggelam sama pujian kepada Allah. Jadi kalau misal ada seorang ibu bilang, "Oh, Masya Allah, ibu anaknya pintar sekali ya, luar biasa sampai ranking 1 bertahun berturut-turut ya." Iya, alhamdulillah. Udah cukup, nggak usah ditambahin. Ya alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Maksudnya pujian yang tadi disampaikan si ibu temennya ini kepada anaknya, kita serahkan kepada Allah. Udah selesai, nggak usah ditambahin. Alhamdulillah, ya saya gini-gini juga masih meskipun sibuk masih menyempatkan diri untuk terus ditambahin gini juga ya nggak kayak orang lain. Nah ini udah masuk ke ini merendahkan orang lain bisa jadi ya Allah alam. Hati-hati. Udah bilang alhamdulillah, dah titik tek. Karena pujian diserahkan kepada Allah, itu disematkan kepada Allah. Gitu ya. Ini faedah di luar bahasa nih, mohon maaf. Nomor 4. Masih di dalam bahasa sebetulnya. Nomor 4. Lillahi al-masyriqu wal maghrib. Ini ada di dalam Quran. Apa nih maksudnya? Lillahi. Ya. Bagi Li Allah. milik atau bagi Milik Allah. ya. Milik bagi punya. Milik Allah al-masyriq. Al-masyriq apa? Al-masyriq itu maknanya adalah segala sesuatu yang ada di timur. Masyriq itu timur. Berarti kalau maghrib barat. 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 Maghrib barat. Alhamdulillah. Ini praktek dari ini aja ya, yang li tadi. Huruf jar. Kita lanjut ke al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Ini Masya Allah banyak nih ya. Masya Allah. Kita coba praktek. Bismillah. Masih kasih contoh, teman-teman ikuti. Al-mikwatu. Al-mikwatu. Ad-darajatu. Ad-darajatu. Pakai tasdid ro-nya. Sekali lagi. Ad-darajatu. Ad-darajatu. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Ainnya tidak panjang. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Bagus. Al-qidru. Al-qidru. Al-qidru.
Al-Baqarah. 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 Al-Falah. 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 Al-Anf. Al-An. Al-an. Al-Fam. Al-Fam. Al-Udhun. Al-Udhun. Al-Uzun. Al-Yadu. Al-Yad. Al-Yadu. Ar-Rijlu. 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 Asyai. 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 Al-Ummu. Al-Um. Al-Thallajatu. Al-Thalajah. Al-Lajatu. Al-Qahwatu. 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 Sari'un. 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 An-Nafizatu. An-Nafidhatu. Nafijatu. An-Nafidhatu. Jiddan. Jiddan. Dan Baik. Ini kata-kata yang baru yang kita pelajari ke-6. Ya, iya 6 betul. Nah, kita coba seperti biasa ya, diacak-acak. Silakan bareng-bareng nih, masih bareng-bareng ya. Mas Jamal bahasa Arabnya, teman-teman bahasa Indonesia. Al-Mikwatu. Sendok. Ayo. Aduh, sendok bukan. Bukan. Ya. setrika. Gini. Setrika ya? Setrika. Setrika betul. Betul. Nah. Itu kalau nama resminya apa sih? Nama formalnya kalau setrika ya? Penyetrika. Mas Jamal bilangnya kan setrikaan. Setrika Ya. Setrika. Baik. Selanjutnya al-falahu apa nih? Sawah. Sawah apa petani ya? Bukan. Al-falah. Bukan falah. Pala. Petani. Petani betul. Lamnya pakai tasdid. Kalau Oh. tasdidnya dibuang jadi Ya, al-falah. Al-falah. Apa nih al-falah? Tadi Sering kita dengar nih tiap hari. Kemenangan. Ada bukan? Apa? Kemenangan. ya, Kalau nggak al-falah. pakai tasdid, ya kalau nggak pakai tasdid maknanya adalah kemenangan. Al-falah. Pakai tasdid. Hayya 'alal falah. Berarti petani itu. Falah itu petani. Ya. Salah ini ketika azan nanti qomat itu ya jangan sampai salah. Ya. Falah nggak pakai tasdid. Selanjutnya ar-rijlu. Kaki. Kaki betul. Kalau ar-rajulu Laki-laki. anak laki-laki. Anak laki-laki. laki-laki. Bukan. Laki-laki. Laki-laki dewasa. Udah dewasa. Pria atau laki-laki dewasa. Ya. Dewasa tapi dia nggak masuk ke lansia ya. Kalau lansia atau lanjut usia itu maksudnya syekh. Ya. Jadi syekh ini maknanya ada beberapa. Salah satunya adalah orang yang berusia lebih dari 40 tahun atau 50 tahun. Itu dimaknai syekh. Berarti mungkin ar-rajulu itu di bawah 40 mungkin ya. Mungkin 20 sampai 40 lah Allah a'lam. Ya. Selanjutnya misal asyai. Teh. Teh. Kalau an-nafizah. Nafidah. Sepeda Jendela. gitu. Jendela. Bukan jendela. Jendela syariah. Jendela. Sarion. Cepat. Nafizah jendela syariah. Syariah Cepat. cepat. Ya. Kalau al-qidru Kidru. Gentong. gentong. Bagus. Kalau syariah Jalan. Cepat. jalan. Betul. Ya, jalan. Syariah. Betul. Jalan.
Sya-nya panjang. Syariah. Syariah. Pakai shin juga ya. Kalau udhun, al-udhun. 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 Udhun, Telinga. telinga. Selanjutnya as-sallaja. Sallaja. Lalu apa? Apa sallaja? Sallaja politron. Kulkas. Kulkas. Bukan. Kulkas. Baik. Tapi di Abi Masal, Ustaz, sanes politron. Sharp ya. Ya. Baik, ini nggak sempat kayaknya nih masuk ke bab 7 ya. Waktunya agak sedikit mepet. Ini masih pengantar saja. Silakan disimak ya. Disimak. Sama-sama agak sedikit cepat ini. Ya. Silakan disimak dengan baik-baik. Sama baca dan translate. Teman-teman menyimak saja. Ad-darsu as-sabi'u, pelajaran ke-7. Ya, ke-7. 7 itu pi tulisannya. Ya, kalau yang tajamnya di bawah 7, tajamnya di atas 8. Yang ketukar. Selanjutnya, nah Mas Jamal coba agak sedikit lebih cepat. Nanti kalau terlalu cepat disimak di rekaman ya. Simak di rekaman. Bismillah. Man hadhihi, siapa ini? Yang ditunjuknya siapa? Yang ditunjuknya ini perempuan. Hadhihi. Dijawab hadhihi Aminatu, ini Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Ya. Jadi kalau hadza sama hadhihi ini kata tunjuk jarak dekat. Ini. Ya hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Ini makanya sama. Tapi peruntukannya beda. Ya, kalau itu bahasa Arabnya zalika sama tilka. Artinya sama itu, tapi peruntukannya beda. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Jadi waman tilka, dan siapa itu menunjuk ke perempuan. Dijawab tilka Fatimah, itu Fatimah. Selanjutnya, hadhihi tabibah wa tilka mumarridah. Hadhihi tabibah, ini seorang dokter, wa tilka, dan itu mumarridah. Mumarridah itu seorang perawat. Ya, mumarridah seorang perawat. Ya, selanjutnya, hadhihi minal hindi, ini ya, berarti maksudnya Aminah ya. Aminah minal hindi, dari negara India. Watilka, dan itu maksudnya Fatimah minal Yaban, dari Yaban, Jepang. Hadhihi tawilah, ini apa tadi ini? Aminah tawilah. Tawilah itu secara bahasa makanya panjang. Tapi kalau orang masa panjang, bukan panjang ya, maksudnya tinggi. Ya, Aminah tinggi, watilka, dan Fatimah, dan itu maksudnya itu tuh Fatimah, qasirah pendek. Ya, tawil panjang, qasir pendek, lawan katanya. Ya. Nah, kemudian kalau mumarridah itu perawat perempuan. Kalau perawatnya laki-laki berarti apa? Mubarid. Mumarrid. Mubarid. Dibuang saja tak marbut. Tak marbutnya dibuang. Marit. Itu ya. Mumarridun. Marrid. Ya. Baik. Nah, hadza akhiruhu. Insyaallah selanjutnya akan kita lanjutkan di hari Kamis ya. Hari Kamis insyaallah. Ya. Semoga tidak ada kendala. Ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Kalau bulan puasa gimana Tad nanti? Kan kita Oh taraweh. iya. Iya, pertanyaan bagus ya. Betul. Baik, untuk bulan Ramadan Subuh. sementara ini Mas Yama belum ini subuh nggak bisa, Mas Yama ada daurah ya full di bulan Ramadan. Mohon maaf. Ada kelas gitu ya. Jadi nggak bisa nih. Jadi untuk bulan Ramadan mohon maaf belum bisa mengeluarkan jadwal ya. Karena Mas Yama masih nunggu jadwal dari lembaga. Nanti sesegera mungkin diinformasikan. Ramadan tuh mulai Sabtu ini ya kalau nggak salah. Ya, malam Sabtu. Sabtu ya, nanti dikabarkan lagi insya Allah. Tapi kalau Kamis masih bisa masuk ya, insya Allah ya, belum Ramadan.
Nanti pas di bulan Kamis bisa. Ramadan nanti dikabarkan aja apakah nanti itu jadi sore atau siang, Allah a'lam. Tapi kayaknya kalau siang masih pada kerja ya. Iya. Kalau sore Iya. Emak-emak ibu-ibu sih tadarus. ini Tadarus pada masak. Sore merasak, Tadarus ya. Ustaz. Masak. Luar biasa. Memang agak sempit nih ya. Agak sempit. Ya, tapi apapun yang kita lakukan semoga itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah ya. Amin. Amin. Nah, habis taraweh ngantuk Amin. juga nanti. Ngantuk juga ya, Masya Allah. Baik, nantilah kita coba ikhtiarkan dulu ya, diatur-atur waktu. Ada pertanyaan lain barangkali? Boleh, silakan. Insya Allah sudah lah. Sudah. Sudah. Baik, aman ya, insya Allah ya. Ulang Untuk ini mah. ujiannya, kenapa? Ini mah harus diulang-ulang biar paham, nggak cukup dengan pertemuan yang hanya sejam, harus paham. Betul ya. Jadi gini, ini sebagai penutup ya dari majelis kita. Mohon maaf, izin ceritakan tentang dua anak yang ada di jilid pertama ke angkatan sebelumnya. Ada namanya Khansa dan Nayira. Mereka berdua usianya 11 tahun. Sekarang itu lagi SD kelas 6 kalau nggak salah. Keduanya itu di Tangerang. Dapat info ini dari online-nya, info kelas Mas Jamal. Nah, singkat cerita, itu istrinya Mas Jamal ya, sebelum nikah itu ya. Beliau tuh sering komunikasi sama dua anak ini, Khansa sama Naira. Ya, diskusi gitu kan, diskusi. Gimana, kalian udah siap belum ujian? Belum, gini-gini. Dan ternyata salah satu hal yang membuat mereka tetap bisa ikut gitu ya, tetap bisa mengikuti pembelajaran, itu karena mereka istiqomah ini, nonton rekamannya. Jadi, wah, ujian minggu depan, nah, langsung ditonton rekamannya ya. Jadi di grup tuh bilangnya gini, aduh mak, saya baru nonton 5 video, masih ada 2 lagi yang belum, misalnya biasanya kayak gitu. Nah ini juga mungkin bisa jadi tips yang bisa kita lakukan ya, karena insya Allah untuk rekaman masih disediakan. Silakan dibuka saja di YouTube, tonton, oh gini, mungkin ada yang, oh Mas Jamal kecepatan nggak sempat nyatet, atau saya biar kuat nih pemahamnya, nonton lagi. Mas Jamal pribadi juga kayak gitu ya? Kalau ada waktu Iya, iya. kosong, Mas Jamal buka rekaman-rekaman. Ya Mas Jamal kan ini santri hadis ya. Kadang ustaznya cepat bacanya, ya udahlah, Mas Jamal lihat di rekaman, sempurnakan lagi catatan. Gitu ya. Allah a'lam Kalau di bishawab. YouTube judulnya Ini apa, Tad? Kalau di nanti Mas YouTube Jamal judulnya coba apa? kirim ya. Oh. Linknya nanti Mas Jamal coba kirim ya. Itu sudah lengkap, tapi ada 3 pertemuan yang nggak ada rekamannya karena Zoom-nya waktu itu belum diperpanjang, mohon maaf ya. Baik. Nah, kalau pertemuan pekan kemarin sudah di-upload, insya Allah tinggal disimak ya. Baik, hadza akhiruhu, ini akhir dari majelis kita. Semoga sabar dan istiqomah sehingga kita minimal bisa khatam jilid 1 ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan majelis kita dengan hamdalah terlebih alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Terakhir doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum, asykurukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Nuhun demikian ya. Ustaz. Ya.